PSHT Cabang Tulungagung ajukan pra-peradilan terkait penetapan salah seorang pelatihnya menjadi tersangka. KPU Kota Blitar menerima kekurangan logistik kotak suara pemilu 2024. Libur akhir pekan, wisata edukasi Kampung Coklat di Blitar ramai dikunjungi wisatawan. Assalamualaikum pemirsa, Anda kembali menyaksikan Toho hari ini. Itulah tadi sejumlah cuplikan berita pilihan yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Bersama saya Talia Rosy, inilah berita selengkapnya. Sebuah mobil pick-up bermuatan AC pendingin terbakar di Jalan Raya Blitar Malang, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian belakang kendaraan. Inilah video amatir yang direkam warga saat mobil pick-up bermuatan AC pendingin dilalap si jago merah di Jalan Raya Blitar Malang, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kobaran api yang besar melalap seluruh muatan AC pendingin yang akan dikirim ke Kediri. Meski berusaha dipadamkan dengan bantuan warga sekitar dengan alat seadanya, namun api tidak kunjung padam. Sopir mobil pick-up Anjar Trijoko, warga Malang, mengatakan kejadian bermula saat mobil melaju dari arah timur ke barat, melewati jalur tanjakan di Kecamatan Selopuro. Ia diberitahu pengguna jalan lain bahwa ada api yang muncul dari bagian belakang kendaraan. Kalau awal mulanya dari mana, kita sendiri juga nggak tahu sebab terjadinya api tadi dari mana, kita nggak tahu. Tahu-tahu ya kebetulan rekan saya tadi kita habis makan siang terus, Pak golek rokok Pak, kita rencana mau beli rokok, terus yang ditanjakan ini tadi mobil belakang kok klakson. Saya lihat spion kanan udah nggak kelihatan, api sudah membesar, makanya saya langsung berhenti. Dan api sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Saya minta tolong bantuan warga, aparnya kendaraan saya buat untuk memadamkan juga nggak ngatasi. Bahkan saya pinjam apar dari Pertamini, api segitu gedenya saya terobos, saya semprot juga nggak ngatasi. Akhirnya diatasi bareng-bareng sama warga pakai air. Ya saya terima kasih. Pak, muatan apa ini Pak? AC Pak. Tujuannya mau kemana Pak? Tujuan mau ke Kediri. Mau ke Kediri Pak ya? Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sementara jalur penghubung Blitar Malang macet total selama lebih dari 1 jam. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Tim Lembaga Hukum dan Advokasi atau LHA PSHT Cabang Tulungagung, Jawa Timur mengajukan pra-peradilan terkait penetapan salah seorang pelatihnya menjadi tersangka dalam kasus dugaan kekerasan hingga menyebabkan seorang siswa tewas. Pra-peradilan diajukan ke Pengadilan Negeri Tulungagung. Pengajuan pra-peradilan terkait penetapan salah seorang pelatih pencaksilat persaudaraan Setia Hati Terate sebagai tersangka dalam kasus tewasnya salah seorang siswa ini dilakukan pada Senin siang di Pengadilan Negeri Tulungagung, Jawa Timur. Salah seorang anggota Lembaga Hukum dan Advokasi PSHT Cabang Tulungagung, Nur Indah, mengatakan pihaknya mengajukan pra-peradilan selaku kuasa hukum dari tersangka DAR, warga lingkungan 8 Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut. Menurut Nur Indah, penetapan tersangka terhadap DAR tersebut tidak patut dilakukan, sebab terdapat sejumlah kejanggalan atas meninggalnya korban R. Nur Indah menjelaskan jarak antara meninggalnya korban dengan hari terakhir pelaksanaan latihan terpaut hingga 4 hari. Yang kedua, pihak kuasa hukum menilai kegiatan latihan yang melibatkan tersangka dan korban di SMAN 1 Ngunut tidak terdapat adegan kekerasan. Hal itu dikuatkan dengan bukti rekaman CCTV.
Pengajuan pra-peradilan tersebut tidak serta-merta pihaknya hanya ingin melakukan pembelaan terhadap tersangka, namun untuk membuka kasus tersebut secara gamblang. Lembaga Hukum dan Advokasi Persaudaraan Setiahati Terate Cabang Tulungagung menyampaikan pengajuan untuk permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri ini terkait dengan telah ditetapkannya saudara pelatih dengan inisial D terkait dengan meninggalnya siswa dengan inisial R. Sedangkan yang pertama saya sampaikan bahwa kami ikut berduka cita dan berbelasungkawa terhadap siswa PSHT yang meninggal dunia pada hari Rabu kemarin, dan latihan yang terakhir itu terjadi di hari Sabtu. Jadi Sabtu latihan terakhir, Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu ada peristiwa meninggal dunianya siswa. Nah, terkait dengan penetapan tersebut, kami tim hukum melihat ada beberapa kejanggalan terkait dengan penetapan tersangka terhadap pelatih karena ada jeda waktu yang cukup panjang mulai dari hari Sabtu ke hari Rabu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa terakhir kemarin kita mengikuti reka adegan yang diselenggarakan oleh pihak kepolisian Polres Tulungagung terkait peristiwa tersebut. Tidak ditemukan sama sekali adanya kegiatan yang kekerasan yang menimbulkan atau patut dicurigai itu menimbulkan penyebab matinya seseorang. Sementara itu, Kapolres Tulungagung AKBP Teguh Arsya Kadafi tidak mempersoalkan pengajuan pra-peradilan dengan diajukan oleh kuasa hukum tersangka. Terkait hal itu, Polres Tulungagung siap untuk menghadapi. Ya, terkait dengan pengajuan pra-peradilan tentunya nanti kami dari pihak Polres Tulungagung akan menghadapi, dengan juga kami berkoordinasi dengan Bitkom Polda karena terkait dengan penetapan tersangka sudah kami lakukan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku, dan tentunya nanti biar pengadilan yang memutuskan apakah penetapan tersebut sah atau tidak. Jadi tidak masalah dengan terkait dengan pengaduan itu? Tidak ada masalah, itu kan merupakan salah satu hak masyarakat untuk mengajukan pra-peradilan untuk mendapatkan kepastian. Sebelumnya, seorang siswa PSHT asal Desa Ngunut meninggal dunia 4 hari setelah mengikuti latihan pencaksilat di SMA N1 Ngunut. Sebelum meninggal, korban sempat mengeluh sakit pada bagian belakang tubuhnya dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Dalam proses penyelidikan, Satreskrim Polres Tulungagung menyimpulkan korban meninggal dunia akibat adanya kekerasan, sehingga penyidik menetapkan pelatihnya yakni DAR sebagai tersangka. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nada Wianto melaporkan. KPU Kota Blitar menerima kekurangan logistik kotak suara pemilu 2024. Simak laporannya sesaat lagi. Di, Malam, malam Di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama. Di, Malam, Om. malam Di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama. Baik pemirsa, kita kembali dalam Toho hari ini.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Blitar, Jawa Timur menerima kekurangan logistik kotak suara pemilu 2024. Total ada 930 kotak suara yang sudah diterima dan dikirimkan ke gudang logistik milik KPU. TikTok toh? TikTok loh. Inilah kekurangan logistik kotak suara pemilu 2024 yang sudah tiba di gedung logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar, Jawa Timur. Total ada sebanyak 930 kotak suara yang sudah diterima di gudang logistik. Jumlah tersebut meliputi kekurangan awal sebanyak 891 buah kotak suara dan kerusakan 8 kotak suara dalam proses pengiriman tahap pertama, serta oleh pihak penyelenggara ditambah sebanyak 31 buah kotak suara. Sedangkan jumlah total kebutuhan kotak suara di Kota Blitar sebanyak 2.191 buah. Ketua KPU Kota Blitar Khoirul Umam mengatakan sebelumnya pihaknya sudah menerima beberapa jenis logistik seperti bilik suara, tanda pengenal, kotak suara, dan lain-lain. Selain itu, KPU dengan dibantu oleh petugas PPK dengan diawasi oleh Bawaslu juga sudah melakukan penyortiran seluruh logistik pemilu yang sudah tiba di gudang logistik. Sudah datang, jumlahnya total 930. Nah, itu sudah termasuk kerusakan. Nah, tapi karena yang kemarin dikirimkan itu kan belum disortir oleh pihak penyedia, kita ditambahi 31 untuk antisipasi kalau nanti pada saat sortir ada yang rusak. Sehingga totalnya yang kemarin kita terima 900. Sortirnya nanti? Insya Allah nanti dalam waktu dekat setelah kegiatan internal ya, kegiatan baik kegiatan provinsi maupun kegiatan rakor-rakor sudah selesai, insya Allah nanti akan segera kita sortir, bahkan insya Allah juga akan segera kita rakit kotak suaranya. Langsung berarti? Iya, jadi nanti sekaligus sebagian sortir, sebagian kita rakit. Hingga saat ini, KPU Kota Blitar akan terus berkoordinasi dengan pihak penyelenggara terkait dengan pengiriman logistik pemilu 2024. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, menggelar safari politik di sejumlah lokasi di Trenggalek, Jawa Timur. Kegiatan diawali dengan kunjungan ke perajin bambu dan diakhiri dengan curhat perempuan. Siti Atikoh yang didampingi istri Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Novita Hartini, menjenguk entra perajin anyaman bambu di Desa Winong, Kecamatan Tugu. Di hadapan warga, Atikoh kagum dengan aktivitas para ibu rumah tangga yang mampu berdaya secara ekonomi meskipun hanya di rumah. Dalam pertemuan itu, Atikoh juga sempat menyampaikan sejumlah program dan visi misi pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MT. Usai di Desa Winong, Atikoh menggelar silaturahmi dengan pengasuh, santri, dan warga di Pondok Pesantren Qomarul Hidayah, Desa Gondang, Kecamatan Tugu. Di lokasi ini, program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana terus kembali didengungkan Atikoh. Safari politik istri Ganjar Pranowo diakhiri dengan kegiatan curhat perempuan di pelataran Pasar Pon Trenggalek. Atikoh menerima sejumlah curhatan dari perempuan maupun difabel di Trenggalek terkait berbagai permasalahan ekonomi, sosial, hingga pendidikan. Tak hanya itu, ia juga sempat mendengarkan langsung cerita sukses sejumlah difabel yang berhasil membangun kemandirian ekonomi setelah mengikuti program sekolah perempuan, disabilitas, anak, dan kelompok rentan lainnya yang digagas PKK Trenggalek. Kalau saya malah tertarik sekali dengan program yang ada di Trenggalek ini, yang diinisiasi oleh Bu Kota, sekolah perempuan. Karena di situ bisa disesuaikan kurikulumnya, kurikulum tanda kutip ya, karena mayoritas ini yang menjadi murid adult ya, orang yang sudah dewasa, mereka dididik bagaimana mindsetnya itu bisa berubah, akhirnya memiliki jiwa kepemimpinan dan mereka aslinya mandiri. Rencananya, safari Atikoh akan dilanjutkan Selasa besok dengan mengunjungi sejumlah lokasi di Tulungagung. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Nada Wiyanto melaporkan.
Libur akhir pekan wisata edukasi Kampung Coklat ramai dikunjungi wisatawan. Simak laporannya sesaat lagi. Di! Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama. Baik pemirsa, kita kembali dalam Doho hari ini. Liburan akhir pekan, wisata edukasi Kampung Coklat di Blitar, Jawa Timur ramai dikunjungi wisatawan. Selain bisa berwisata, pengunjung juga bisa belajar menanam pohon kakao hingga mengolah kakao menjadi coklat. Wisata edukasi Kampung Coklat di Desa Plosorjo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur menjadi salah satu tempat yang cocok untuk mengisi libur akhir pekan ini bersama keluarga. Berbagai wahana dapat dinikmati oleh para pengunjung. Salah satunya adalah wahana edukasi coklat. Di sini pengunjung dapat belajar menanam pohon kakao hingga mengolah buah kakao menjadi coklat yang lezat. Tidak hanya itu, para pengunjung juga bisa merasakan langsung coklat murni secara gratis di dalam tempat produksinya. Apa aja yang didapat dari factory, dari pabrik coklatnya? Kita jadi tahu bagaimana cara membuat coklat. Terus Ya, jadi tahu banyak hal. banyak hal tentang coklat. Nah, ada ini tadi, apa namanya? Tester. Gimana menurut kamu? Enak. Di momen libur akhir pekan, wisata edukasi Kampung Coklat menjadi magnet-magnet bagi wisatawan dari berbagai daerah. Selain itu, momen jelang libur Nataru kali ini, wisata Kampung Coklat juga sudah mempersiapkan berbagai wahana baru untuk menyambut para wisatawan. Program yang kami tawarkan adalah bagi para wisatawan untuk tiket terusan. Itu 35.000 14 wahana dan ini akan tambah satu lagi. Semua pengunjung itu bisa merasakan coklat. Hanya dengan membayar tiket seharga Rp35.000, wisatawan dapat menikmati berbagai fasilitas yang ada. Di antaranya wahana permainan, edukasi coklat, edukasi beternak, dan masih banyak lagi. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini. Simak terus informasi yang terjadi di Kediri dan sekitarnya setiap Senin sampai Kamis pukul 12 dan Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Talia Roshi, mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.